gitu loh Pak. Kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya. Selagi kasus COVID-19 di Jawa Timur terus menanjak dan Surabaya terancam jatuh ke jurang yang sama dengan Wuhan, dua pemimpin paling terpandang di provinsi tersebut sibuk bersitegang. Perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah berlangsung sekian ronde. Dalam episode terbaru, Risma dan Pemkot Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik satu suara meminta PSBB disudahi. Sementara itu, Khofifah bergeming. Pekan ini, mereka sempat otot-ototan lagi dalam rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya yang berlangsung selama 2 hari penuh. Kali ini, kubu Risma bisa dibilang menang. PSBB dihentikan. Tapi, melihat rekam jejak perseteruan mereka, jangan harap urusan mereka sudah selesai. Sejak pekan-pekan awal pandemi melanda Indonesia, Bu Risma dan Bu Khofifah sudah saling sikut. Pada awal April, Pemkot Surabaya secara sepihak membatasi pergerakan kendaraan yang keluar masuk kota pahlawan. Bahkan, petugas dari Pemkot berjaga di 19 titik pintu masuk kota Surabaya untuk melakukan sterilisasi. Saat itu, Khofifah menyindir Risma karena menerapkan PSBB secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Khofifah mengingatkan, PSBB tidak dapat diterapkan secara asal-asalan, harus melalui surat ke Kementerian Kesehatan dan disetujui oleh Gubernur. Kena gertak, Pemkot Surabaya mengalah. Mereka merevisi pernyataan sebelumnya soal penerapan PSBB dan mengaku hanya melakukan pembatasan pergerakan masyarakat. Para petugas di pos-pos perbatasan pun ditarik. Risma dan Khofifah adu mulut lagi tentang klaster penularan COVID-19 dari pabrik rokok PT HM Sampurna di Rungkut, Surabaya. Pada awal Mei, 65 karyawan pabrik rokok tersebut positif COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia. Terlacak, klaster Sampurna memberi tambahan signifikan terhadap laju penyebaran kasus baru di Surabaya Raya. Melihat kejadian ini, Khofifah naik pitam. Ia menuding Pemkot Surabaya lamban melaporkan temuan klaster pabrik Sampurna, sehingga pagebluk keburu meluas. Pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Surabaya menyangkal tuduhan tersebut, seraya menyatakan bahwa Surabaya telah serius menangani COVID-19. Hanya berselang sepekan, Pemprov dan Pemkot bentrok lagi. Pertengahan Mei, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim menyatakan bahwa terdapat klaster penyebaran COVID-19 di 2 pusat perbelanjaan besar, Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza. Temuan ini lekas disanggah oleh gugus tugas Surabaya. Kemudian, Risma mencak-mencak karena menurutnya rumah sakit di Surabaya dipenuhi pasien positif COVID-19 dari luar daerah, sehingga kapasitas penanganan kotanya terganggu. Khofifah lantas membalas bahwa menurut etika kedokteran, pekerja medis tak boleh membeda-bedakan pasien yang ditangani atas dasar apapun. Kali ini, Dirut RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Joni Wahyu Hadi, turun tangan. Ia menyangkal Risma dan menyampaikan bahwa 95% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakitnya adalah warga Surabaya. Situasi semakin memanas saat Pemprov menuduh Pemkot Surabaya menelantarkan 35 pasien COVID-19 di RSUD Dr. Sutomo tanpa konfirmasi, sehingga menyebabkan penumpukan. Pemkot dan gugus tugas Surabaya menyangkal tuduhan tersebut dan menyampaikan bahwa pasien tersebut adalah pasien kecelakaan. Insiden paling sensasional terjadi pada akhir Mei saat Surabaya dan Jatim berebut mobil tes PCR COVID-19 bantuan BNPB. Risma berang setelah kedua mobil tersebut dialihkan oleh Pemprov ke wilayah Tulung Agung dan Lamongan. Ia merasa Surabaya berhak mendapatkan 2 mobil tes tersebut karena mereka telah meminta lebih dulu kepada gugus tugas pusat. Lebih lagi, mayoritas kasus COVID-19 di Jatim berpusat di wilayah Surabaya Raya, sehingga Pemkot merasa mereka harus diprioritaskan. Dalam video viral yang eksplosif, Risma meluapkan kekecewaannya. Bahkan, ia menyatakan bahwa upayanya menangani pandemi telah disabotase. Pemprov mengelak. Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Jatim Suban Wahyudiono menyatakan bahwa Pemprov tidak menyerobot bantuan tersebut. Justru, pihaknya telah mengirimkan surat tugas kepada gugus tugas pusat terlebih dahulu. Surat mereka tertanggal 11 Mei, sementara Surabaya baru mengirim surat permohonan pada 22 Mei. Kalau kepalamu pening mengetahui 2 pejabat publik cekcok selagi pandemi mengobrak-abrik Jatim, kamu tidak sendirian. Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menyatakan bahwa kepala daerah tak seharusnya mengumbar perselisihan di ruang publik.
Rakyat, menurut Suko, tidak perlu pemimpin yang mendulang simpati dengan mengamuk di depan umum. Dalam kondisi gawat darurat, rakyat butuh hasil nyata. Sentimen serupa pun diutarakan Profesor Khairul Anwar Nidom, Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PNF. Menurutnya, Pemprov dan Pemkot harusnya tidak mencederai perasaan masyarakat. Babak terbaru perseteruan Risma versus Khofifah terjadi pada 7-8 Juni saat pemerintah kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengikuti rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya bersama Khofifah dan para pakar. Para Pemkot Surabaya Raya yang dipimpin Risma meminta PSBB disudahi karena masyarakat telah kehilangan mata pencaharian dan ekonomi makin semrawut, terutama pada sektor-sektor seperti perhotelan dan restoran. Rapat tersebut digadang-gadang sebagai momentum penting dalam upaya Jatim menaklukkan pandemi. Sebab, saat mereka berkumpul pun Jatim masih menjadi salah satu titik panas penyebaran COVID-19 di Indonesia. Meski PSBB telah diterapkan di wilayah Surabaya Raya sejak 28 April 2020, penerapannya banyak menuai kritik. Menurut Dr. Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, PSBB di Surabaya sama sekali tidak efektif. Apalagi PSBB Jilid 2 antara 12 sampai 25 Mei 2020. Pasalnya, sepanjang rentang waktu penerapan PSBB, jumlah kasus COVID-19 di Surabaya justru melonjak tinggi. Penegakan PSBB dinilai asal-asalan, dan masyarakat tidak berperilaku disiplin selama masa PSBB. Dr. Windu menyebut PSBB di Surabaya Raya terkesan abal-abal. Hasilnya terang benderang. Menurut fakta terbaru, terdapat 5.940 kasus kumulatif COVID-19 di Jatim. Lebih dari separuhnya, atau total 3.124 kasus, berasal dari wilayah Surabaya Raya. Sampai tanggal 7 Juni 2020, data dari portal COVID-19 Surabaya belum menunjukkan tren penurunan jumlah kasus. Malah, kasus kumulatif tumbuh 7% dari hari sebelumnya. Meski Risma dan pemimpin wilayah Surabaya Raya lainnya sepakat meminta PSBB disudahi, pakar epidemiologi sebetulnya tidak setuju. Seperti dilansir IDN Times, Dr. Windu mengaku tidak menyarankan PSBB dicabut oleh Pemprov Jatim. Toh, menurut hasil evaluasi, Surabaya Raya belum siap, walaupun ada beberapa indikasi positif. Pertama, jumlah kasus positif terus meningkat. Angka kematian juga masih sekitar 9%, dan tren penurunannya tidak tajam. Attack rate COVID-19 di Surabaya juga masih 90 banding 100.000. Artinya, di antara setiap 100.000 penduduk Surabaya, ada 90 orang yang terinfeksi. Angka ini tertinggi di Indonesia, jauh melampaui DKI Jakarta yang cuma 70 banding 100.000. Menurut paparan Dr. Windu, sebenarnya ada kabar baik. Laju penularan virus di Surabaya mulai menurun. Bilangan reproduksi efektif yang sempat di angka 4 telah turun jadi 1. Artinya, satu orang berisiko menularkan ke satu orang lainnya saja. Namun, angka positif ini baru dicapai selama 1 hari. Menurut pedoman Bappenas, upaya penanggulangan baru dianggap berhasil kalau angka tersebut dianggap lebih rendah daripada 1 selama 14 hari berturut-turut. Pendeknya, Surabaya Raya sebenarnya sudah mulai membaik. Tapi, otoritas dan masyarakat harus bersabar, karena kalau PSBB dicabut sekarang, semua kemajuan itu bakal percuma. Apesnya, Dr. Windu memprediksi bahwa apapun temuan yang ia kasih, PSBB bakal tetap disudahi karena alasan politis. Masyarakat sudah keburu alergi dengan istilah PSBB. Sebagai gantinya, ia berharap aturan PSBB bakal tetap diterapkan, tetapi dikemas dengan istilah berbeda untuk menghindari amarah publik. Atau setidaknya meniru strategi masa PSBB transisi ala DKI Jakarta. Setelah rapat tersebut usai, keputusan diturunkan. PSBB Surabaya Raya dicabut dan masa transisi selama 2 pekan mulai diterapkan. Khofifah menyatakan bahwa kini kewenangan kembali ke Pemkot dan Pemkab yang akan mengambil keputusan dengan kebijakan dan kearifan lokal masing-masing. Bila sebelumnya Risma dan Khofifah saling melempar lembing kata di depan publik, kali ini mereka tampak lebih tenang. Namun, apakah islah kali ini justru bakal berujung fatal bagi Jawa Timur? Data dan saran para ahli sudah mengacu pada kesimpulan yang jelas soal lanjut tidaknya PSBB Surabaya Raya. Risiko bila PSBB dicabut sudah dijabarkan dengan gamblang. Bila Jatim kembali terpleset, kita lihat saja apakah drama gubernur versus wali kota akan berlanjut lagi.